Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gua Muhammad Wildan Al Ayubi. Biasanya sih dipanggil Wildan. Jadi di sini gua mau coba menjawab Q&A ya yang ada di question box Instagram IG Himafi Untirta. Untuk itu mari kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, pertanyaan pertama dalam Q&A kali ini dari akun FTHY Sipa SIPAA nya 2. Kak, suka dukanya jadi ketua himpunan apa? Kalau misalnya ditanya suka dukanya, pasti lebih banyak sukanya ya. Tapi ada juga dukanya. Tapi dukanya itu jangan sampai kita jadikan beban. Karena ketua himpunan ini udah jadi pilihan hidup dari gue sendiri gitu. Karena pilihan itu kan pada dasarnya untuk dipertanggungjawabkan, bukan untuk ditinggalkan. Jadi sebisa mungkin gue harus mempertanggungjawabkan apa yang udah gue pilih gitu. Jadi ketua himpunan. Dukanya ada, seperti kayak pas lagi covid kayak gini, covid-19 pandemi ini kan, jadi gak bisa nahan kangen gitu. Nahan rindu sama anak-anak yang biasanya kita marah-marahan pas lagi rapat, misalnya sampai berdiri-berdiri, tunjuk-tunjukkan. Ada yang lagi rapat lagi sampai tidur, kita rapat sampai tengah malam, sampai pagi gitu misalnya. Tapi setelah itu kita balik lagi ke keadaan kita ya yang biasa aja gitu. Kita makan lagi, makan bareng lagi, kita tiktokan bareng, kita jargon bareng, kita pulang saling anter. Terus kalau misalnya ditanya sukanya juga lebih banyak tentunya. Kayak misalnya banyak yang lebih memperhatikan gue gitu. Banyak yang kayak, dan lo tuh udah jadi ketua himpunan, gak seharusnya bersikap kayak gini waktu pas keadaan formal. Itu tuh menjadi kayak bumerang buat gue. Akhirnya gue bisa lebih baik lagi ke depannya gitu loh. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari akun @alifianabila.s. Kak, gimana caranya supaya percaya diri ngomong di depan umum? Kalau misalnya dari gue pribadi sih, ada satu prinsip yang mengharuskan gue show up di depan umum, percaya diri di depan umum, yaitu gue berprinsip bahwa ambil peran sekarang, maka lu akan dikenang di masa yang akan datang atau tergantikan selamanya. Itu yang mengharuskan gue show up di depan umum, harus lebih percaya diri ngomong, harus bisa mengutarakan apa yang gue pengen gitu. Jadi itu sih, jadi mulai dari prinsip lu harus ada prinsip yang bikin hidup lu berubah gitu. Atau kalau misalnya memang udah punya prinsip, lu tinggal teknisnya gitu, tinggal praktek ya. Kayak misalnya, gue nih masih gak pede kalau lagi ngomong di depan orang banyak, apalagi pakai mic gitu misalnya. Itu tuh bisa dilatih dengan kita ngomong di depan kaca misalnya. Terus kita juga bisa berlatih di rumah ngomong sama tembok misalnya. Ya, itu gimana pinter-pinter kita sendiri aja, nyamannya gimana gitu. Atau lu mau ngomong dalam hati lagi naik motor misalnya, ngomong gitu, itu bisa. Ya, kalau misalnya hal yang paling sering gue lakuin sampai sekarang sih nulis poin-poin penting yang bakal gue omongin nanti. Kayak misalnya ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Q&A ini, gue tuh udah kayak mau kemana dulu yang gue jawab itu udah terstruktur gitu akhirnya, gitu sih. Terus pertanyaan kedua dari akun FTHY Sipa A-nya double lagi. Oh, nanya 2 kali. Makasih ya udah nanya. Tips and tricks bagi waktu kuliah sama organisasi. Jujur sih sebenarnya kalau misalnya ditanya kayak gini kayak nanya diri sendiri juga, karena ya belum bisa gitu ngatur secara benar-benar real bahwa ini saatnya kuliah, ini saatnya organisasi. Bahkan saat lagi rapat pun saya masih suka sambil nugas misalnya. Bahkan kalau misalnya lagi kuliah, saya juga sambil chatan sama orang, bahas organisasi juga. Jadi emang agak kurang ahli dalam mengatur sih sebenarnya. Cuma dari kitanya pribadi gitu harus maksa, harus bisa gitu. Kalau misalnya ada diskusi tentang masalah kayak Omnibus Law, atau ada diskusi tentang kemarin gitu RUU, itu kan di jam kuliah gitu. Sebisa mungkin kita mempertimbangkan kuliahnya terlebih dahulu. Karena apa gitu? Karena kalau misalnya diskusi sepanjang waktu, kalau misalnya kuliah ada jadwal tertentu, jadwalnya udah real dan jadwalnya udah ada di
tiap-tiap MK itu sendiri kan, udah terjadwal gitu. Jadi kalau misalnya jangan sampai organisasi itu mengacak-ngacak kuliah. Justru penopang kuliah biar semangat itu justru kalau misalnya dari pribadi sih organisasi. Gitu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari akun Mohtar ST. Ngadain giveaway atuh patu urang tos bolong. Mungkin gue terjemahin dulu ya. Ngadain giveaway atuh sepatu gue udah bolong. Itu artinya. Nah, ini kayak akhirnya mewajibkan gue promote nih. Promosi promosi bisnis yang gue punya. Ya, gue tuh salah satu owner dari TP Store. TP Store itu fashion store yang di situ ada sepatu, ada hoodie juga, ada crew neck, ada juga celana, banyak lah di sana. Iya, nanti insya Allah buat menutup akhir Ramadan kita bakal ada giveaway. Doain aja ya, semoga target penjualan di bulan Ramadan ini bisa sampai ke tahap itu. Oke, next. Selanjutnya dari akun ALSYH.A. Ini akun fake atau apa ya? Soalnya gue cari di Instagram gue nggak ada gitu, nggak ketemu, nggak tahu kenapa, mungkin jaringan kali ya. Pertanyaannya, Kak, udah punya doi belum, Kak? Kalau udah boleh jadi yang kedua nggak? Doi itu apa sih sebenarnya? Males lah jawabnya, ini fake akun soalnya nggak ada, dicari gitu. Kalau mau silahkan DM aja, kalau nggak WA atau apa gitu. Ini kayaknya personal banget pertanyaannya gitu, nggak menyangkut organisasi, nggak menyangkut jurusan juga. Coba kalau berani tanya langsung dong, DM atau enggak WA gitu ya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Diana Friliana _ Bang, gimana caranya biar koordinasi antar anggota itu jelas terus nggak ada miskom dalam organisasi BTW? Ih, pertanyaannya panjang juga nih. Oke, kalau misalnya ditanya biar koordinasi antar anggota itu jelas terus nggak ada miskom, sebenarnya gue juga nggak bisa terlalu bicara banyak karena gue juga lagi berada di tahap ini, berada di tahap memimpin suatu organisasi. Gue juga belum tahu apakah anggota-anggota gue atau pengurus di himpunan gue itu merasa nyaman dengan apa yang gue kasih, atau mungkin sebaliknya gitu. Jadi gak bisa menggurui banget, tapi menurut sudut pandang gue gitu, organisasi itu ibaratkan seperti menanam tumbuhan gitu. Jadi misalnya nih Himavi itu dari bibit dulu. Kita punya bibit nih, kita open recruitment bibit, ada bibitnya yang bisa terus bikin dia tumbuh, yang bisa bikin dia berkembang. Itu tuh kita, para pengurusnya, para anggotanya gitu. Kita yang harus nyiramin, kita yang harus ngasih pupuk gitu. Itu koordinasi salah satunya gitu. Koordinasi ibaratnya airnya gitu, air yang buat bikin organisasi ini kuat dan organisasi ini tumbuh gitu. Ketika koordinasi itu berjalan dengan baik, pasti tumbuhan atau organisasinya itu berkembang juga, beriringan dengan baik juga gitu. Banyak juga kok kasus di Himavi sendiri gitu, khususnya ada miskom gitu. Bahkan gue sendiri pelakunya mungkin. Ya, itu kalau misalnya diambil pelajarannya gitu, karena nggak saling terbuka di awal gitu. Kitanya itu kayak, gue bisa sendiri, nggak usah diomongin lah, anak-anak biar tinggal kerjanya aja gitu. Itu nggak bisa kayak gitu. Kita tuh udah jadi keluarga gitu. Kan semakin tinggi pohon juga semakin kencang angin yang berhembus gitu. Kalau misalnya kita nggak kuat gitu, kitanya nggak saling nguatin apa yang kita tanam, ya pohon itu bakal runtuh atau bakal hancur. Itu sih harus terbuka juga gitu. Kita tuh nganggapnya bahwa ini keluarga, organisasi itu harus kita rawat bareng-bareng. Itu yang bikin kita, koordinasi kita terus terbuka atau koordinasi kita berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Hari Muhammad Ridwan atau apa ini? Kepotong namanya, sorry ya.
Mau tanya dong, warna merah muda dan warna merah tua tuh lahirnya jeda berapa tahun ya? Wah, gue kurang tahu tuh soalnya gue juga nggak kenal sama mereka. Dan kayaknya kalau misalnya namanya mirip-mirip kayak gitu sih biasanya adik kakak yang kembar sih. Iya, jadi mungkin beda berapa menit doang. Gue juga gak kenal sama orang tuanya. Coba lu cari tahu sendiri deh. Kalau enggak lu googling dah. Soalnya gue masih agak ribet nih, ada pertanyaan lain yang harus gue jawab. So sibuk banget ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari akun @andeh_dwnrlt andeh_dwnrlt. Pertanyaannya, boleh nggak jadi teman kakak tapi teman hidup WKWKWK? Boleh, tapi lu kentang cuy. Temen hidup, masa jadi temen pas lagi gue hidup doang sih? Terus pas gue udah nggak ada gitu, pas gue udah meninggal atau gue udah mati gitu, jadi lu nggak mau jadi temen gue lagi? Parah, kejam lo. Boleh, tapi jangan nanggung ya. Kalau bisa temenan sampai akhir hayat. Oke? Gitu aja deh. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan dari @haikal al-frq Haikal al-farq. Pertanyaannya, nanya dong bang, kalau nelan ludah puasanya batal nggak? Wah, ini sih bukan tupoksi gue, ini tupoksi Ustadz. Job desknya Ustadz gue jawab nih. Tapi gak apa-apa karena ini Q&A kan. Gue jawab sebisanya deh. Puasanya batal apa enggak? Kalau gue sih mempercayai enggak gitu. Karena gue pun sering gitu. Karena ya itu kan enggak dari luar gitu. Itu juga ada di mulut kita gitu kan. Jadi enggak batal menurut gue mah. Kecuali nih ludah lo itu ada dicampur sama cendol, dicampur sama daot gitu. Lu cudahin dulu cendolnya terus lu minum, cudahnya doang, itu batal. Ya pokoknya gitulah. Guru ngaji gue juga berpesan kayak gitu dan gue percaya sampai sekarang bahwa nelan ludah mah gak batal. Ngupil juga gak batal kecuali upilnya lu makan gitu. Oke. Ini berarti pertanyaan terakhir nih sebenarnya. Dari akun ya RRA, jomblo nggak kak? Wah, coba cari tahu sendiri, di akun saya ada tuh @wildan_alyb gitu ya. Karena ini bukan terkait organisasi atau jurusan sih, jadi itu bisa terjawab dari akun saya, atau mungkin boleh DM, boleh juga WA gitu. Kayak tadi ada yang pengen jadi temen, nggak apa-apa, sok silahkan, mangga gitu. Saya mah bukan artis, bukan juga orang sibuk dan orang penting, jadi bisa dikontak sih. Kok jadi promote diri sih? Ya udahlah, gitu aja ya. Oke, terima kasih buat yang udah nanya semuanya ya. Oke, itu mungkin jawaban yang bisa gue kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya, soalnya gue juga bukan pakar dan itu cuman perspektif gue aja. Kita berbagi perspektif. Kalau misalnya ada salah-salah kata atau apapun itu, mohon dimaafkan dan silahkan kalau misalnya suka di like videonya. Kalau misalnya memang pengen tahu segala sesuatu tentang Himafi di media sosial atau di YouTube, bisa follow IG Himafi Untirta dan subscribe akun Himafi Untirtanya ya. Jangan lupa komen di bawah juga untuk evaluasi kita ke depannya. Oke, bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.